Bus Akas ini merupakan salah satu bus legendaris yang berasal dari Jawa Timur, yang masih bertahan hingga generasi ketiga pada saat ini. PO Akas ini menjadi perusahaan otobus yang terbesar di Jawa Timur. PO Akas pada saat ini keseluruhannya telah mencapai 1.500 unit armada. Bapak Haji Karman Ahmad ini mewariskan PO Akas puluhan unit ke setiap anak-anaknya. Ada juga sebagai hadiah perkawinan anaknya. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita simak. Kita akan mereview sejarah berdirinya PO legendaris, yaitu PO Akas. PO Akas ini sangat menarik untuk kita bahas, karena kisahnya sedikit berbeda dengan perusahaan otobus yang lainnya. Kisahnya berawal dari sebuah bengkel di Probolinggo. Bengkel yang mereparasi senjata milik pejuang kemerdekaan. Bengkel ini didirikan oleh Bapak Haji Ali Karman Ahmad pada tahun 1934 di Probolinggo. Bengkel Pak Haji ini termasuk bengkel yang terbesar di Probolinggo pada masanya. Bengkel Pak Haji ini bergerak di bidang reparasi kendaraan sampai reparasi senjata api. Karena bengkel Pak Haji ini adalah satu-satunya yang bisa reparasi senjata api. Reparasi senjata api ini bukan digunakan untuk perang Rusia dan Ukraina, tapi khusus untuk pejuang kemerdekaan melawan penjajah seperti Belanda. Bengkel Pak Haji ini termasuk bengkel yang bertahan cukup lama di Indonesia, dari menjelang Indonesia merdeka sampai setelah Indonesia merdeka. Setelah punya banyak pengalaman malang melintang makan api las di dunia perbengkelan, Pak Haji mulai berpikir untuk mengembangkan usahanya. Dari dunia perbengkelan, Pak Haji ini tertarik mengembangkan bisnisnya ke dunia angkutan darat. Karena setelah Indonesia merdeka, perkembangan bengkel berjalan dengan pelan dan mulai mengalami perubahan. Sekitar 6 tahun pasca kemerdekaan, tepatnya di tahun 1951, Bapak Haji Ali Karman Ahmad membuka usaha angkutan truk untuk mengangkut barang dan penumpang, sekaligus transportasi paket surat ke Probolinggo, Sukapura, dan Krucil. Pada tahun 1956, barulah Pak Haji mempunyai armada bus dengan mesin Chevrolet C50. Bus tersebut karoserinya terbuat dari kayu dan mempunyai bahan bakar bensin, lalu diberi nama PO Akas. PO tersebut diambil dari namanya sendiri, akronim dari Ali Karman Ahmad sekeluarga. Secara resmi, PO Akas didirikan pada tahun 1956 dengan akta notaris Si Kuan Ho nomor 111 tanggal 23 Maret 1956. Berbentuk perseroan komanditer atau CV. Dalam perkembangannya, bisnis Pak Haji pun mulai menggurita. Dari pengalaman perbengkelannya, Pak Haji pun mendirikan hotel, perkebunan, penangkap ikan, bahkan mengelola pendidikan Universitas Wijaya Putra di Surabaya. Semakin lama, jumlah armada PO Akas semakin bertambah. Pengelolaannya diturunkan ke generasi kedua, yaitu anak-anak dari Pak Haji itu sendiri. Pada tahun 1976, nama PO Akas dibagi menjadi 4, yaitu PO Akas 1, PO Akas 2, PO Akas 3, PO Akas 4 dengan trayek yang berbeda-beda. PO Akas 1 dipimpin oleh Bapak Harsono, merupakan anak pertama dari Bapak Haji. Ketika menikah diberikan hadiah 40 bus, dikembangkan menjadi Akas 1. PO ini memiliki ciri-ciri khas warna kuning pada mereknya, tapi untuk liverinya mempunyai beberapa macam warna seperti abu-abu, merah, kuning, dan hitam. Dan penamaan akasnya dipisah. Huruf yang terpisah di Akas 1 ini menurut Bapak Harsono mempunyai arti lain, yaitu Allah kuasa alam semesta. Akas 1 ini busnya kurang berkembang, tidak sebanyak bus Akas yang lainnya, yang telah banyak melakukan peremajaan dan menambah armada-armada terbarunya. Akas 1 ini lebih banyak memodifikasi mesinnya daripada meremajakan. Karena itu Akas 1 ini kebanyakan modalnya sudah ketinggalan zaman, dan kebanyakan mesinnya sudah tidak standar lagi. PO Akas 1 ini lebih banyak melayani kelas ekonomi atau non AC dan juga kelas ekonomi AC. PO Akas 2 dipimpin oleh Bapak Hartoyo atau lebih dikenal dengan nama Pak Tingok. Diberi 42 bus oleh Bapak Haji sebagai hadiah pernikahannya. Bus ini menggunakan warna dasar putih dengan garis-garis hitam, merah, dan kuning. Kemudian Akas ini dibagi lagi menjadi Akas AG, Akas Green untuk divisi pariwisata. Di Akas Green inilah Aprilia De Lestari pernah menjabat sebagai direktur operasional selama 7 tahun untuk membantu adiknya sampai mandiri, Nisrina Tria Fajrin, sebagai owner Akas Green, anak kandung dari Bapak Hartoyo Karman Ahmad yang juga merupakan ayah tiri dari Aprilia De Lestari. Setelah itu baru dia pindah ke PO Bagong. Setelah itu bus reguler Akas Asri antar kota antar provinsi atau bus akap. Berikut bus pariwisatanya. Akas Asri ini berkembang ke bus malam yang melayani rute Jember Jakarta dan Kepanjen Malang Surabaya Jakarta. Hanya trayek Jakarta Malang yang tidak bertahan lama. Akas 2 ini dibagi lagi ke generasi ketiga, yaitu Akas NNR, singkatan dari Nike, Nora, dan Roy. Akas NNR ini punya banyak ATB ke Solo, Ponorogo, dan Cirebon, memakai nama Harapan Kita atau Heart
sakit. Kemudian NNR ini dibagi lagi, yang saat ini berubah lagi menjadi Akas N1, Nike 1, Divisi Pariwisata, ATB, Patas, dan juga Bus Akap seperti Indonesia Abadi dan Harapan Kita. Dan Akas NR Noraroy, Divisi Pariwisata, ATB, Patas, dan juga Bus Akap seperti Indonesia Abadi dan Harapan Kita, Restu Jaya dan Bayuangga, termasuk juga Armada Mila. Nanti akan dibagi lagi kepada subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga Akas 3 dikelola oleh Bapak Ali, yang merupakan saudara ipar dari Bapak Haji, merupakan suami dari Ibu Sunarni. Bus ini identik dengan warna ungu, menggunakan nama Anggun Krida dan Kurnia Jaya untuk trayek Surabaya dan Banyuwangi juga Madura. Kalau Akas 4 dipimpin oleh Bapak Edi Haryadi, yang merupakan anak keempat atau anak bungsu dari Bapak Haji Karaman Ahmad. Diberikan hadiah oleh Bapak Haji sebanyak 22 unit. Tulisan Akasnya juga digandeng seperti Akas 2. Perusahaan otobus ini semakin lama semakin berkembang dan banyak melakukan peremajaan. Sebagai anak terakhir, Bapak Edi disepakati untuk mengurus seluruh trayek angkutan bus di bawah naungan PO Akas Group. Sementara Akas 4 ini memiliki trayek Banyuwangi Probolinggo, Banyuwangi Semarang, Banyuwangi Madura, Surabaya Denpasar, Malang Denpasar, dan Probolinggo Semarang. Akas 4 juga memiliki anak perusahaan lainnya, seperti PO Akas Mila Sejahtera, yang melayani perjalanan Banyuwangi, Jember, Solo, Yogyakarta. Mila ini singkatan dari Menuju Indonesia Lancar Angkutan. PO Akas Mila Sejahtera, saat ini perusahaannya telah diambil alih oleh Zendi Hardianto dan Hardianto Prayoga, yang merupakan putra dari Bapak Edi Haryadi. PO Akas 4 hanya fokus melayani antar kota dalam provinsi atau AKDP. Kalau ongkosnya, bus ini cukup bersahabat, terjangkau dari berbagai kalangan, dengan melayani para petani dan para pedagang yang berpergian. Ini yang terus dipertahankan oleh Bapak Edi Haryadi. Bagasi PO Akas Mila banyak diisi dengan barang dagangan dan nasi bumi, seperti pete, jengkol, beras, sayuran, dan banyak lagi yang lainnya. PO Akas ini terus berkembang dan mengalami kemajuan, dan terus melakukan peremajaan armadanya. PO Akas ini merupakan perusahaan otobus terbesar di Jawa Timur. PO Akas ini juga mempunyai rival abadinya di Jawa Timur. Selain PO Akas, ada beberapa perusahaan otobus yang berusia lebih dari 50 tahun, yang merupakan rival PO Akas di Jawa Timur. Seperti PO Kalisari yang berdiri pada tahun 1961 di kota Surabaya, dan PO Ekamira yang berdiri pada tahun 1971 di Mojokerto. Di awal berdirinya bernama PO Flores. Yang kita tahu, PO Ekamira ini mempunyai rival abadinya dunia akhirat, yaitu PO Sugeng Rahayu, Sumber Kencono atau Sumber Selamat. Setelah itu PO Harapan Jaya yang berdiri pada tahun 1972 di Tulung Agung. Dan tak ketinggalan juga Akas Group, yaitu PO Mila Sejahtera. Bus yang mempunyai kelas ekonomi ini merupakan bus balap dari Akas Group, mempunyai moto berangkat terakhir sampai duluan, yang berdiri pada tahun 1956 di Probolinggo, Jawa Timur. Demikianlah kisah berdirinya PO Akas, bus legendaris dari Jawa Timur. Dari sini kita bisa mengambil hikmahnya. Pengen jadi pengusaha bus, jadilah pewarisnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.